Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Riri Sayu Pangestu, NIM 2018-362. Kali ini akan menjelaskan beberapa materi mengenai kemuhammadiyaan. Yang pertama yaitu masyarakat ideal. Al-Quran sebagai kitab suci umat Islam tidak memberikan petunjuk langsung tentang suatu bentuk masyarakat yang dicita-citakan di masa mendatang, namun memberikan beberapa petunjuk mengenai ciri-ciri dan kualitas suatu masyarakat yang baik. Masyarakat ideal adalah terminologi yang digunakan Al-Quran untuk menegaskan pada suatu komunitas yang tumbuh dan berkembang dengan pelaksanaan amar ma'ruf seiring dengan penegakan nahi mungkar. Ada beberapa terminologi yang dipakai oleh Al-Quran untuk menunjukkan arti masyarakat ideal. Yang pertama yaitu umatan wahidah. Seperti telah dijelaskan dalam surat Al-Baqarah ayat 213 bahwa manusia dari dulu hingga kini merupakan satu umat. Allah Subhanahu wa Ta'ala menciptakan mereka sebagai makhluk sosial yang saling membutuhkan. Yang kedua, umatan wasata. Seperti di dalam Al-Quran surat Al-Baqarah ayat 143 disebutkan bahwa kualifikasi umat yang baik adalah umatan wasata, karena umatan wasata bermakna dasar, pertengahan, atau moderat, yang menjadikan anggota masyarakat tersebut tidak memihak baik ke kiri maupun ke kanan, sehingga mengantarkan manusia dalam berlaku adil. Yang ketiga yaitu khairu ummah. Khairu ummah sendiri dalam pengertian adalah bentuk ideal masyarakat Islam yang identitasnya adalah integritas keimanan, komitmen, dan kontribusi positif kepada kemanusiaan secara universal, serta memiliki loyalitas pada kebenaran melalui aksi amar ma'ruf nahi mungkar. Hal ini juga telah dijelaskan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam surat Ali Imran ayat 104 dan 110. Yang keempat yaitu baldatun thayyibah, yang berarti mengacu pada tempat perkumpulan orang yang telah disebutkan juga dalam Quran surat Saba ayat 15. Ciri umum masyarakat ideal dalam Al-Quran yaitu beriman, amar ma'ruf, nahi mungkar. Sedangkan masyarakat ideal sendiri memiliki beberapa ciri khusus, yaitu adanya kemauan untuk hidup lebih baik, toleran terhadap sesama dalam perbedaan, berlaku jujur dan adil dalam masyarakat pluralistik, marhamah, dan menabur kerahmatan. Materi yang kedua yaitu tentang kemiskinan. Di dalam kamus Al-Muhit, kata miskin diartikan dengan orang yang tidak memiliki sesuatu atau memiliki sesuatu tetapi tidak mencukupinya, atau orang yang dibuat diam oleh kefakiran. Sedangkan menurut Manzur pada tahun 2019 disebutkan miskin adalah orang yang tidak memiliki sesuatu yang dapat mencukupi kebutuhan hidupnya. Munculnya masalah kemiskinan dalam Al-Quran disebutkan bahwa karena beberapa alasan atau faktor, yaitu malas dan tidak bersungguh-sungguh dalam usaha, yang kedua boros dan berlebih-lebihan, yang ketiga kikir dan enggan berbagi dengan sesama, serakah di dalam mencari harta, dan juga sistem dan struktur yang dibangun pada suatu masyarakat yang jauh dari nilai-nilai keadilan dan penuh dengan diskriminasi dan eksploitasi. Sering disebutkan ada kata-kata yang kaya semakin kaya dan yang miskin semakin miskin. Itu termasuk diambil dari kehidupan nyata yang mungkin diskriminasi dari orang-orang yang memiliki taraf hidup yang baik semakin baik dan yang buruk semakin buruk. Secara garis besar, masalah kemiskinan disebabkan oleh dua faktor. Yang pertama yaitu faktor individu, yang kedua faktor struktur sosial yang tidak kondusif dalam memberikan kesempatan pada seseorang untuk melepaskan diri dari kemiskinan. Solusi terhadap masalah kemiskinan. Di dalam memberikan solusi dari permasalahan kemiskinan, Al-Quran tidak menjabarkan secara detail dan memberikan operasional yang rinci. Namun, Al-Quran telah memberikan petunjuk dan beberapa anjuran agar umat Islam dapat melepaskan diri dari masalah kemiskinan. Antara lain yaitu pada sikap dan perilaku terhadap diri sendiri. Contohnya, anjuran untuk bekerja, larangan mengemis dan meminta-minta, dan juga hidup hemat dan sederhana.
Sedangkan sikap dan perilaku terhadap orang lain, contohnya yaitu perintah membayar zakat yang telah disebutkan dalam beberapa ayat Al-Quran, memberi makan orang fakir dan miskin, dan juga yang ketiga peran pemerintah atau negara, seperti contohnya di Jakarta ada rumah susun yang dibangun oleh pemerintah untuk orang-orang yang memang tidak mampu atau tidak memiliki tempat tinggal. Materi selanjutnya yaitu kebodohan. Kebodohan sendiri berasal dari kata jahil yang merupakan bahasa Arab yang bermakna tidak tahu, pandir. Kata jahil juga berarti tidak mau menerima teguran, tidak mau belajar, sombong untuk meneliti jejak orang berjaya. Beberapa ayat Al-Quran juga menjelaskan tentang beberapa bentuk kebodohan. Yang pertama yaitu zanal jahiliyah atau prasangka jahiliyah. Contohnya yaitu seperti ritual sesaji, percaya dengan dukun, peramal, dan ramalan bintang, dan juga taklid. Yang kedua, hukmul jahiliyah atau hukum jahiliyah. Yang dimaksud hukmul jahiliyah yaitu hukum yang menyelisihi apa yang diturunkan oleh Allah. Contohnya fenomena kejahilian seperti ini untuk sekarang yaitu contohnya free sex. Pada dasarnya dimulai ketika batasan-batasan pergaulan pria dan wanita mulai diabaikan. Yang ketiga yaitu hamiyatul jahiliyah atau kesombongan jahiliyah. Kesombongan jahiliyah ini membuat orang-orang kufur nikmat sehingga tidak percaya dengan limpahan rezeki yang diterima semua dari Allah Subhanahu wa taala. Yang keempat yaitu tabarujul jahiliyah atau dandanan hiasan yang berlebihan ya. Tabaruj sendiri berasal dari makna membuka dan menampakkan sesuatu untuk dilihat mata, sehingga contohnya yaitu untuk saat ini banyak sekali wanita-wanita muslim yang berhijab namun masih berpakaian ketat dan menunjukkan lekukan tubuhnya. Akibat-akibat yang akan menimpa orang-orang bodoh, yang pertama hidupnya akan hina dan sengsara baik di dunia maupun di akhirat. Yang kedua, di dunia akan mendapatkan penyakit yang disebabkan kebodohan, yaitu penyakit-penyakit hati seperti iri, dengki, riya, sombong, dan membanggakan diri. Cara menanggulangi kebodohan dalam Al-Quran yaitu dengan keimanan, menuntut ilmu, amal soleh, menghindari perbuatan zolim, dan bersegera bertaubat. Allah sendiri akan menerima taubat-taubat para hambanya jika mereka mau berusaha dan bertaubat. Materi selanjutnya yaitu pengangguran. Pengangguran adalah suatu keadaan di mana seseorang yang tergolong dalam angkatan kerja tertentu dan ingin mendapatkan pekerjaan tetapi belum memperolehnya. Menurut Yusuf Al-Qaradawi, pengangguran dapat dibagi menjadi dua kelompok. Yang pertama pengangguran jabariyah atau terpaksa. Suatu pengangguran di mana seseorang tidak mempunyai hak memilih status sehingga harus terpaksa menerimanya. Yang kedua, pengangguran khiyariyah atau pengangguran yang disebabkan karena mereka mampu tetapi mereka tidak mau melakukannya. Contohnya yaitu seperti orang-orang yang terlihat sehat namun mereka meminta-minta di jalanan ya, seperti itu. Itu tadi semua materi yang dapat saya sampaikan. Saya memberikan kesimpulan bahwa semua dari materi yang saya sampaikan satu sama lain saling berkaitan, jadi sehingga kita perlu intinya kita harus meningkatkan keimanan dan juga tetap berusaha dan percaya kepada Allah agar kita bisa mampu menghindari pengangguran, kebodohan, dan juga kemiskinan yang mereka saling terkait, sehingga kita bisa menjadi manusia ideal semampu kita menurut Al-Quran dan menurut syariat Islam tentunya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.